Ya, ini kuliah praktek tentang nyeri leher dan bahu yang kedua untuk mahasiswa praktek profesi dan praktek reguler ya. Nah, saya akan tunjukkan nyeri bahu itu yang paling sering terjadi adalah akibat dari nyeri pada yang termasuk struktur ekstraartikuler, yaitu dengan shoulder impingement dan capsulitis adhesiva. Baik, saya bahas satu persatu tentang shoulder impingement dan capsulitis adhesiva. Sekarang saya bicara tentang shoulder impingement. Artinya impingement itu gerakan pada ROM tersebut atau ROM tertentu menimbulkan suatu impingement atau benturan sehingga terjadi hambatan gerak. Misalkan yang paling sering adalah disebut dengan nyeri arkus, nyeri arkus atau sindroma dari nyeri arkus disebut dengan painful arch. Kenapa painful arch? Karena pada saat bergerak ini antara sudut 60 derajat itu sudah mulai ada satu benturan antara ini tuberculus major humeri dan capitas glenoidalis sampai kurang lebih 120 derajat. Kemudian berlanjut ke sana, kata tidak nyeri. Nah, ini disebut dengan painful arch. Jadi painful arch adalah sindroma nyeri arkus atau yang terjadi antara range of motion 160 derajat sampai 120 derajat. Next, shoulder pain. Yang pertama kemarin sudah saya buatkan video, sekarang yang kedua. Kalau saya ulas, yang pertama, next shoulder pain itu dapat disebabkan oleh karena problem muskuler yang terkait dengan guarding muscle atau otot mempertahankan posisi kepala ini. Apabila bekerja berlebihan akan muncul spasme yang diikuti dengan lama fibrosis hingga muncul nyeri yang disebut dengan guarding muscle. Nah, otot tersebut meliputi pertama adalah semispinalis capitis di sini banyak nunduk, kemudian akan nyeri, spasme. Yang kedua otot levator scapula, di ini otot levator scapula dimeletakkan posisi dari lateral bending dan sedikit anterior lateral Kemudian yang ketiga adalah otot trapezius upper dan yang keempat adalah otot sternocleidomastoid ototnya. Jadi kalau lihat Anda bekerja menunduk kepala, ini adalah ototnya di sternocleidomastoid Tentunya ini bekerja, apabila bekerja bilateral, ini adalah berfungsi untuk menggerakkan fleksi kepala ke anterior dan mempertahankan ke ekstensi. Tapi kalau bekerja unilateral atau satu sisi, sisi sini dia akan bekerja memberikan satu gerakan arah lateral fleksi homolateral dan rotasi hetero, artinya yang kanan memutar ke kiri di sini. Jika fungsinya adalah ini, Anda lihat fungsinya dia akan menggerakkan side fleksi atau lateral bending ke kiri, fungsinya kemudian memutar ke kanan. Jadi ini fungsi jadi tekuk ke sana. Ini adalah contoh otot sternocleidomastoid. Saya ulang, jadi fungsinya adalah bergerak ke sana, fungsinya dan memutar ke sini. Maka coba oke, ini adalah ototnya. Kelihatannya. Relax, cross. Agak ke depan, tekuk lagi ototnya sternocleidomastoid. Oke. Ini sering bermasalah disebut dengan body muscle. Tolong dilihat pada video yang pertama terkait dengan neck shoulder pain part 1 Nah, sekarang problem yang kedua shoulder pain kemarin kaitannya dengan nyeri akibat nerve entrapment cervical. Penyebab nerve entrapment itu yaitu nerve saraf entrapment itu biasa disebabkan oleh beberapa hal. Yang paling sering adalah HNP dan spondylosis. Maka disebut istilah radikulopati cervical. Radik akar salap, pati patologi akar saraf mulai patologi. Nah, gejalanya juga bisa lihat pada yang pertama ada tentang
gejala akar saraf itu meliputi ya, tes untuk dermatom, myotom, dan refleks. Mulai dari C5 sampai akar saraf atau torakal 1. Ini sudah saya jelaskan. Nah, problem berikutnya saraf tepinya tidak akar saraf, tapi saraf tepinya yang setelah menjadi plexus akan pecah menjadi saraf tepi, yaitu saraf aksilaris mensarafi otot deltoid, ya. Kemudian satunya lagi saraf musculocutaneous deltoid, ya, longissimus thoracalis, ya, dan supraskapula mensarafi otot supraspinatus dan sebagainya. Ini akan berdampak menjadi entrapment pada saraf, termasuk saraf aksesoris dan longissimus dorsalis. Longissimus dorsalis mensarafi ya, otot romboid, sedangkan subscapularis melalui otot stratus anterior. Ada gerakan elepasi ABD seperti ini, skapulanya keluar, atau wing scapula di kelemahan dari otot stratus anterior, atau dengan kausa nerve entrapment pada subscapularis, ya, saraf subscapularis. Kemudian setelah rentetan dari saraf tepi akan berlanjut ke plexus. Perjalanan plexus bagian plexus brachialis itu melintasi ini, ya, otot antara sekali ini anterior untuk celah, ya, kemudian turun, ini akan membentuk celah, dan turun ke distal lewat dari clavicula dan costa, dan turun ke sini ke distal lagi melintasi celah antara otot pectoralis minor dan costa 2 sampai 5. Nih, celah ini disebut dengan celah outlet, terdiri dari scalenis albicus, costoclavicula, dan pectoralis. Ini juga sering terjadi entrapment. Nah, gejalanya kalau ini juga merasakan gejala nyeri yang menjalar apabila ada entrapment pada salah satu celah. Nah, celah ketiga disebut dengan, kalau terjadi entrapment sering disebut dari celah thoracic outlet compression syndrome. Nyeri pada bahu, ya, nyeri pada bahu itu dapat terjadi secara klinis, ya, dua aspek. Aspek yang terkait dengan ekstraartikuler, yaitu sering disebut dengan istilah shoulder impingement. Artinya gerakan bahu tidak bebas karena pada ROM tertentu mengalami impingement, benturan. Nah, benturan itu terjadi kebanyakan dipicu oleh adanya inflamasi otot rotator cuff dan tendinitis bursa subdeltoidea. Kalau ini adalah capitulus, ini ada satu bursa di bawah otot deltoid atau di subacromialis, maka bursitis subacromialis. Ini tentang penyebab dari shoulder impingement. Nah, gambaran klinis juga sering dikatakan bahwa shoulder impingement ini sering memberikan satu tanda adanya painful arc. Artinya painful itu nyeri, arcus di nyeri arcus atau sindroma nyeri arcus. Biasa akan muncul gerakan pada awal gerak sampai 45 derajat tidak nyeri. Kemudian angkat lagi, jadi sampai 120 derajat nyeri, ya, jadi tahan, ya. Dan setelah 120 tidak nyeri. Nyerinya antara LGS 60 sampai 120, disebut painful arc. Nah, terus kan seperti ini, misalkan sendiri kerja sendiri, ini tidak nyeri 180 derajat, bahkan sampai 180. Kalau ada nyeri di antara 170 160, berarti ada kompresi pada sendi acromioclavicular, ya, acromioclavicular. Nah, sekarang saya akan identifikasi otot rotator cuff yang mana yang mengalami suatu inflamasi. Otot rotator cuff itu ada 4: supraspinatus, infraspinatus, teres minor, dan subscapularis. Tapi yang sering terjadi menjadi masalah adalah supraspinatus, infraspinatus, dan subscapularis, ya. Kalau kita gambarkan, saya coret supraspinatus yang pertama, ya, ini adalah disebut karena ada di atas spina scapula, ini spina scapula. Nah, ini contohnya, ya, ini persendi. Nah, ini
Nah, ini spina scapula. Ya, ini margo medialis. Ini ya. Nah, otot itu melintasi di atas spina scapula, supra, sampai melekat di tuberositas major humeri ini. Ini sulcus bicipitalis, itu tuberositas major humeri di sini. Ya, nah, kalau kita ilustrasikan dengan gambaran, bisa dapat saya lihat seperti ini, ya. Otot supraspinatus tuberositas major humeri. Kita lihat seperti ini. Tuberositas major humeri, ya. Dan saya lintaskan di sini di atas subspina scapula, ya. Nah, ini, ya. Nah, ini adalah otot supraspinatus. Otot itu berkontraksi, kulitnya mengkerut atau mengulur, mengkerut. Nah, kalau dia berjalan dari tuberositas major humeri di atas spina scapula ini, di supraspina scapula ini, dia fungsinya untuk apa? Ini bisa dominan adalah abduksi, karena di sini juga eksorotasi. Kita tes, kalau saya lakukan abduksi, lihat, ini dekat Pak, ini berkerut, ya, lihat, inilah jati di sini aja. Nah, awal gerak. Ini artinya otot supraspinatus berkontraksi. Ya, oke, baik. Jadi fungsinya sebagai abduksi kurang lebih sampai 60 derajat. Ya, kurang lebih. Ya. Nah, kemudian otot yang kedua adalah otot sama di sini uriginya. Infraspinatus. Infraspinatus. Nah, sini, nah, tarik ke sini, di bawah spina scapula. Nah, ya, nah dari sini, nah ini adalah, ya, ini kalau saya melintas dari di bawah spina scapula, ini di sini, fungsinya untuk apa? Nah, ke sana apa? Eksternal rotasi. Orang ini lihat. Nah, berkerut nggak ini? Tadi kan juga ya, lihat. Ini juga berkerut karena dia juga, karena supra itu untuk ABD dan eksternal. Ya, nah? Lihat. Ini artinya berfungsi untuk eksternal rotasi. Maksud otot rotator kap. Ini kapnya menutupi kavitas glunda, menutupi kapsul sendi. Otot yang berikutnya dari sana, nah, itu otot subscapularis. Nah, di sini, ini nembus di sana sampai juga tuberositas major humeri. Nggak mungkin saya balut lewat sini, tidak mungkin, ya. Maka saya ilustrasikan kalau dia melekat dari sini, fungsinya sebagai apa? Endorotasi. Maka dapat saya ilustrasikan dari sekali lagi adalah untuk endorotasi. Lihat sini, muter, ya, kan aja sama originnya sini, ya. Nah, ini kan menutupi otot subscapularis, ya, tuberositas major humeri sama. Nah, ini menutup kayak bentuk kap. Nah, di sini ini hanya ilustrasinya saja, tapi di bawah otot pectoralis. Ini hanya gambaran untuk memudahkan memahami. Lihat di sini. Tengok sana. Nah, ini adalah ototnya kurang lebih, ya. Ya, ini kurang lebih di sini. Jadi dari dalam sini, ya, kemudian sampai sini buktinya. Maka ilustrasinya ini sebagai endorotasi atau internal rotasi. Ya, putar. Putar lagi, lihat, ya. Nah, ya, dia lihat. Nah, ya, endorotasi, lihat. Ya, ini fungsinya.
Nah, artinya otot ini disebut dari rotator cuff, baik ekso maupun endo. Nah, sehingga cara memberikan satu testing atau pemeriksaan secara spesifik, saya awali dengan tes pada supraspinatus. Otot atau tendon itu apabila mengalami suatu cedera atau patologi ataupun peradangan, maka dia berkontraksi nyeri, diulur juga nyeri. Tadi fungsinya untuk apa? Abduksi. Dapat saya tes dengan posisi seperti ini pertama. Tidak saling berganti-ganti posisi setiap ngetes. Posisi pertama adalah dari posisi abduksi bahu 30 derajat, fleksi 15 derajat, siku fleksi 90 derajat. Ya, ini adalah posisi sering disebut istilah posisi Bugnet, B-U-G-N-E-T. Nah, saya akan tes supraspinatus. Maka tesnya dengan tindakan kontraksi isometrik, posisi Bugnet melawan tahanan. Pas saya suruh nahan, dorongan saya tahan, jangan mau ditahan. Nah, ini seperti ini. Ya, ini tahan. Lihat kan? Ini berkontraksi. Nah, lihat. Nah, tahan terus, tahan. Dia biasanya kalau ada tendinitis supraspinatus di sini ditutup sama humeri. Dilanjutkan dengan di stretching secara pasif. Nah, seperti ini. Ya. Ini nyeri. Ya, jadi kalau ada tanda ini juga di stretching nyeri, kontraksi nyeri, pain pull up positif, berarti ini adalah tendinitis supraspinatus. Ya, kalau ini sampai ada sedikit agak luksasi sedikit, mungkin ruptur parsial. Ini saya bicara tendinitis. Tes berikutnya adalah otot infraspinatus, masih putih seperti ini. Ya, ini kemudian fungsinya adalah sebagai eksorotasi tadi, sebagai ekso. Maka di sini saya suruh dia menggerakkan, tahan ya, nah, seperti ini, ya. Fiksasi ini nahan, dia nahan ke arah ekso karena fungsinya, sampaikan dorong ke arah endo. Jadinya sama. Toh, kemudian kita ulur endorotasi. Ke sini bentuk badan tidak mungkin. Ke sini juga nggak mungkin karena pain pull up nyeri. Maka untuk badan seperti ini, nah ini masih di sini. Nyata seperti ini. Nah, bukan ini tarik, tapi ininya, lengan bawahnya. Ini endorotasi penguluran untuk infraspinatus. Sekarang yang ketiga adalah penguluran atau tes untuk subscapularis berlawanan dengan infraspinatus. Maka tes jalan isometrik dalam penandanan adalah endorotasi, tahan. Nah, pas relax, ya, ngulurnya ke arah ekso. Nyeri. Ini paling sering. Kemudian yang benar pada waktu memberikan US pada otot ketemu apa? Kalau tendo yang mengalami peradangan adalah subscapularis, ya posisinya terulur. Di US seperti ini tulisan. Mestinya tendonya biar tegak. Tidak asal, mestinya benar seperti itu. Kalau yang mengalami tendon subscapularis ya seperti ini. Diulur seperti ini dia, paling ke sana. Ya, kalau infraspinatus ya posisinya tadi seperti ini. Ekso. Ya. Oke, ini yang perlu diperhatikan jika kadang-kadang kita memberikan satu gambaran yang ini maknanya. Termasuk kenapa harus jelas, kalau memberikan tapping dia pas juga. Ini otot supraspinatus, jadi tidak salah. Tapping karena manfaatnya juga mengaktifasi mekanoreseptor dan juga memberikan inhibisi bahkan fasilitasi pada otot sehingga kerja tidak berlebihan. Saya bahas khusus nanti di suatu program tentang tapping. Oke. Nah, ini terkait tendinitis rotator cuff, supra, infra, dan subscapularis. Sekarang yang bursitis. Bursitis pada waktu abduksi kurang lebih 80-90 derajat, saya dorong seperti ini. Ini ada benturan antara ya, humeri dan bursanya, jika akan nyeri seperti ini. Kita lihat, bentarnya nyeri. Jadi sama di sini. Artinya ada bursitis.
Nah, tes melawan tahanannya adalah persis seperti ini. Saya dorong, dia suruh meluruskan siku, didorong, saya tahan, atau kebalikannya, dia tahan, jangan mau saya tekuk, tahan. Rileks dulu, luruskan siku, tahan, ya, seperti ini. Pada waktu dia meluruskan ekstensi siku, maka ada gaya mekanik, mulus menekan bursa. Tilu bursa, kompresi pada posisi berapa 80-90 derajat, dan isometrik melawan tahanan pada posisi bruknya. Jadi ekstensi siku. Waktu ekstensi siku seperti ini, dorong. Nyerinya di bagian posterior sini. Apa kira-kira yang berkontraksi? Otot tricep. Loh, ekstensi siku itu tricep. Tricep itu otot biaksial untuk ekstensi bahu dan ekstensi siku. Kita ulur. Seperti ini. Ekstensi bahu, ekstensi siku. Ini di sini, jadi yaitu tentang tendinitis tricep. Kalau tadi tes seperti ini, saya balik, tahan mas, jangan mau. Nah, ini yang nyerinya di bagian anterior bahu. Berarti yang berkontraksi kan otot bicep. Ini ada sulcus bicipitalis, nyeri. Maka di sini kita tes. Ya. Fungsi kontraksi fleksi elbow nyeri, fungsi otot bicep itu juga fleksi bahu, fleksi elbow, bahkan sebagai gerakan pronasi. Ini termasuk otot multi aksial. Ya, kalau saya ulur seperti ini, ekstensi bahu, ekstensi siku. Ini kan itu. Tarik ini ke supinasi. Lemes. Nah, tak nyeri di sini. Ini tendinitis. Juga ini nggak terasa, betul di sini. Jadi otot bicep. Tapi otot bicep dan tricep ini tidak ada painful arc. Itu bedanya. Ya. Karena berbuat hanya pada otot yang rotator cuff. Otot rotator cuff itu yang mengalami inflamasi atau peradangan dan juga bursanya meradang, akhirnya akan menghambat gerak, namanya jadi benturan. Kalau ini membengkak kan menghambat gerakan, disebut dengan impingement. Shoulder impingement itu ya boleh dikatakan secara klinis adalah adanya problem pada otot rotator cuff dan bursitis secara klinis, walaupun ada impingement yang lain. Ya, oke. Sekarang problem yang berikutnya pada sendi bahu itu sendiri. Sendi bahu itu mengalami kapsulitis. Kapsulnya mengalami itis peradangan. Kapsul sendinya. Kalau meradang berarti akan jadi reaksi restriksi. Restriksi itu mengkeret. Hanya bahu yang mengkeret. Maka gerakannya akan terhambat ke segala arah karena kapsulnya kayak muntir. Jika jaringan kolagen jadi crosslink, ya, diuntir, maka keterbatasannya sangat spesifik, yaitu yang disebut dengan keterbatasan pola kapsuler. Yang paling terbatas adalah eksorotasi, terbatas, dia mau ngambil bersisir nggak bisa, ada ABD, kemudian endo juga terbatas, mengambil uang di saku belakang nggak bisa. Tapi yang paling terbatas adalah ekso, kemudian ABD dan endo. Nah, ini problem kapsulitis adhesiva atau frozen shoulder. Nah, ini yang jadi masalah. Maka ini adalah problem pada kapsul sendi. Maka tesnya dengan joint play movement minimal, atau salahkan satu traksi seperti ini saja meraba. Ya, lihat lagi sendinya. Ya, kemudian kita lakukan roll slide, bisa, ya, misalkan. Jadi contoh, tapi ini akan saya bahas khusus tentang kapsulitis adhesiva. Nah, yang perlu dipahami secara klinis ini ada 3 fase. Fase pertama disebut dengan fase pain and freezing, nyeri dan kebekuan, beku. Ini berlangsung bisa sampai 36 minggu. Artinya kalau ada pasien datang nyerinya menunjukkan kapsulitis adhesiva, tanya udah berapa lama? Baru 3 minggu, pasti nyerinya luar biasa. Sebelum 3 bulan.
maka kita berpikir ini problem nyeri dan untuk mencegah kebekuan sendi itu harus diperhatikan. Tapi ya, dan fase yang kedua adalah fase disebut dengan mulai adhesif lengket sehingga menjadi stiff, fase stiffness itu bisa berlangsung sampai 2 tahun kurang lebih. Setelah 2 tahun ada untuk fase thawing dan mencair, resolution membaik. Hanya pertanyaannya, maka apakah betul orang harus mengalami suatu gangguan gerak sampai 2 tahun? Nah, fisioterapi dengan tindakan yang tepat dan akurat itu akan cepat memperbaiki kondisi frozen shoulder. Jadi dengan manipulasi roll slide. Nah, ya, di roll slide pada gerakan sendi itu bahu pada saat abduksi, dan lihat di sini, ini gerakan kelada tulang ada disebut dengan osteokinematik. Nah, ini nah seperti gerakan Mas. Nah, seperti ini. Tapi dia menggelinding stop ini ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini sendiri akan jadi sliding ke arah kaudal. Kalau enggak kan menggelinding. Maka ada roll slide. Maka untuk memperbaiki gerakan roll slide itu harus dilakukan bareng. Waktu dengan roll sliding baru seperti roll slide, jadi seperti ini ya. Itu juga sudah saya tampilkan di video tentang mobilisasi sendi bahu, tolong dilihat ya. Roll slide pada posisi keterbatasan exo bisa seperti ini, sama pada posisi indo seperti ini ya. Dan pada seperti gerakan seperti ini, buka, angkat dua-dua, suruh buka, ini roll slide juga. Nah, roll slide nya contohnya seperti itu ya. Ini sudah ada di bahasan khusus tentang mobilisasi sendi bahu roll slide dengan gerakan open kinetik dan close kinetik ya. Akan saya teruskan mungkin di lain waktu tentang intervensi atau tindakannya ya. Ini tentang terkait dengan neck shoulder pain part 2 ya. Tolong dipelajari untuk mahasiswa dan diingat, ini sangat penting sebelum Anda memberikan satu pemeriksaan di landasan kira-kira untuk menegakkan diagnosisnya, kita kira-kira pada kondisi yang mana ya. Sekian dan terima kasih, selamat belajar untuk mahasiswa. Tadi adalah pembelajaran sekilas klinis sebagai tambahan pengertian tentang neck shoulder pain yang kedua untuk mahasiswa sekali lagi profesi UMS, Poltekkes dan Stikes Nasional dan yang lainnya ya. Saya kira itu, terima kasih, selamat belajar.